Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Abimanyu Bevan Pramudito dengan NIM 41519010178 akan melakukan presentasi mengenai cara membuat aplikasi cloud computing dengan menggunakan layanan bernama OnCloud untuk mata kuliah pengantar cloud computing. Nah, tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas besar kedua saya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah aplikasi berbasis cloud computing gratis dengan menggunakan OnCloud. Oke, selanjutnya. Apa itu OnCloud? Nah, OnCloud itu bukan sebuah program untuk membuat dan menggunakan fitur file hosting seperti Google Drive atau OneDrive. Aplikasi ini memiliki persamaan dengan layanan file hosting seperti Dropbox, namun perbedaan utama dari aplikasi ini adalah aplikasi ini tidak di-hosting online secara otomatis. Namun OnCloud juga memberikan layanan file hosting di server mereka seperti layaknya seperti Google Drive atau OneDrive atau Dropbox. Nah, versi server dari aplikasi OnCloud ini adalah gratis dan bersifat open source, sehingga kita dapat membuat layanan seperti Google Drive yang dapat di-hosting di server kita sendiri tanpa biaya tambahan aplikasi tersebut. Dikarenakan dengan keterbukaan aplikasi, itu menghindari kuota dalam jumlah penyimpanan dan seberapa banyak klien yang dapat terhubung dalam satu server. Karena uh, batasan dari uh, klien yang terhubung itu ditentukan oleh kapabilitas server secara fisik. Nah, OnCloud Support merupakan sebuah ekstensi tambahan dari aplikasi yang dapat memberikan fungsionalitas seperti Google Drive, yaitu seperti fitur edit dokumen, support kalender, dan sinkronisasi kontak. Jadi, seperti Google Drive itu seperti Google Docs dan lain-lain. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan dari OnCloud dengan Google Drive? Nah, perbedaan yang paling utama dari OnCloud itu dapat di-host secara pribadi, sedangkan Google Drive itu di-host di servernya Google itu sendiri. Jadi bisa dibilang OnCloud itu bisa di-host secara lokal, sedangkan Google Drive di-host oleh perusahaan Google itu sendiri. Lalu yang kedua ada OnCloud tidak memiliki kuota download, sedangkan Google Drive memiliki kuota download sekitar 1 tera per 24 jam. Lalu yang ketiga, OnCloud merupakan aplikasi yang berbasis open source, sedangkan Google Drive merupakan aplikasi bertipe closed source, di mana kita tidak bisa melihat kode-kode yang membentuk aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah jumlah penyimpanan yang tergantung server secara fisik untuk OnCloud, sedangkan Google Drive itu penyimpanannya dibatasi tergantung dari uh, layanan yang Anda pilih. Jadi penyimpanan pada OnCloud itu diatur oleh kapabilitas dari server di mana aplikasi OnCloud tersebut berada, sedangkan Google Drive itu ditentukan oleh layanan yang mereka berikan. Oke, selanjutnya. Oke, saatnya kita cari tahu cara membuat OnCloud dari awal. Nah, untuk contoh ini kita akan coba membuat OnCloud kita sendiri pada Windows. Lebih tepatnya kita akan menggunakan subsistem Linux pada Windows dan kita akan menggunakan distro Ubuntu 20.04. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mencari Windows Feature pada Windows Search. Nah, jika ketemu seperti sini lalu diklik. Lalu kemudian akan muncul menu seperti berikut. Pastikan submenu Windows Subsystem for Linux itu sudah dicentang. Nah, jika sudah tercentang maka klik OK. Maka akan muncul window baru dan Anda akan menunggu beberapa saat. Dan akhirnya Windows akan meminta Anda untuk merestart komputer Anda agar dapat membuat perubahan. Nah, setelah Anda restart, Anda buka Microsoft Store, lalu Anda klik search, dan Anda klik search Ubuntu. Nah, ada 3, ada Ubuntu,
Ubuntu 20.04 atau Ubuntu 18.04. Untuk contoh ini kita akan menginstal menggunakan Ubuntu 20.04. Lalu klik install dan tunggu beberapa saat, lalu akan muncul notifikasi di pojok kanan Anda menandakan jika Ubuntu sudah terinstall. Nah, pada saat Anda pertama kali menjalankan Ubuntu-nya, maka Anda harus melakukan beberapa proses setup. Jadi tunggu untuk beberapa saat dan setelah setup selesai, uh, Ubuntu akan meminta username baru untuk uh, penggunanya. Nah, di sini saya contohkan, saya beri nama saya sendiri yang Banyu, dengan lalu dia akan minta password untuk root atau untuk sudo, dan setelah Anda klik OK, maka akan memberikan menu ini dan Anda siap untuk menginstal OnCloud. Jadi penginstalan OnCloud akan kita mulai dari mengupdate packages-packages yang dibutuhkan dengan kode berikut. Nah, setelah kita melakukan update paket-paket yang sudah ada, nah saatnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menginstal paket-paket yang dibutuhkan on-cloud agar dapat beroperasi. Nah, paket-paket yang dibutuhkan itu seperti Apache, lalu untuk server kita akan menggunakan MariaDB, lalu ada OpenSSL, dan ada 5 paket penting untuk fungsionalitas dari OnCloud, lalu ada Wiki, lalu ada Unzip yang akan kita gunakan untuk mendownload serta mengekstrak file yang kita download di internet. Nah, komen ini akan kita salin ke terminal, lalu kita akan jalankan, dan Anda hanya perlu menunggu untuk beberapa saat agar semua paket sudah di-download dan terinstall. Baik, langkah selanjutnya adalah untuk mengecek apakah salah satu layanan yang utama dari aplikasi cloud computing kita itu bekerja, yaitu Apache. Kita akan bisa melihat apakah Apache kita terinstall dengan benar dengan menjalankannya dengan perintah sudo service apache 2 start. Nah, jika seperti saya ada error seperti ini, protokol not available, fail to enable APR TCP declare accept, itu berarti Anda perlu mengedit sedikit file konfigurasi dari Apache 2 itu sendiri. Kita bisa memulai proses penggantian uh, edit edit dari file Apache 2 tersebut dengan mengubah direktori kita ke etc slash apache 2 dengan perintah cd change directory slash etc slash apache 2. Nah, jika kita klik enter, maka di terminal akan mengirimkan kita ke direktori apache 2. Oh ya, perlu diingat jika Anda tidak mendapatkan error seperti saya sebelumnya, maka Anda dapat langsung ke browser dan mengecek localhost-nya. Nah, saat kita sudah berada di folder Apache 2, kita dapat menggunakan command bernama ls untuk menampilkan file-file yang berada dalam folder Apache 2. File yang kita akan coba edit adalah bernama apache2.conf, yaitu file konfigurasi dari Apache 2. Kita akan mengeditnya dengan perintah sudo nano apache2.conf yang akan membuka aplikasi nano untuk mengedit file apache2.configure. Nah, ini adalah tampilan aplikasi nanonya, dan di dalamnya ada file Apache 2. Nah, kita akan menambahkan dua line baru, yaitu accept filter HTTP none dan accept filter HTTPS none. Nah, ini akan kita salin dan pindahkan ke dalam file apache2.configurasi.
Ketika sudah dipindahkan, Anda dapat mengklik Ctrl dan O bersamaan, dan itu akan menyimpan perubahan yang sudah kita buat. Dan untuk keluar dari aplikasi Nano, Anda dapat mengklik Ctrl dan X bersamaan, Ctrl X. Nah, tujuan kita melakukan hal ini adalah agar kita dapat mengakses localhost di web browser kita. Makanya kita perlu melakukan ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika Anda tidak mendapatkan error seperti saya, itu protokol error dan lain-lain, Anda dapat langsung skip bagian ini dan langsung pindah ke browser. Karena jika tidak error, maka seharusnya Apache 2 itu sudah berjalan dan bisa diakses lewat browser. Nah, seperti ini Anda bisa membuka, seperti sini di contoh sini saya menggunakan Google Chrome. Anda hanya perlu mengklik localhost. Jika Anda klik enter, maka akan menampilkan Apache 2 Ubuntu default page. Jika Anda bisa melihat ini di web Anda, berarti Apache 2-nya sudah terinstall dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah linknya, http localhost. Selanjutnya adalah, nah ini saatnya kita membuat database di mana tempat penyimpanan on-cloud kita berada. Untuk memulai konfigurasi, kita akan menggunakan perintah sudo mysql /user root mysql. Dia akan menjalankan command line interface untuk mysql. Dan di sini kita akan mulai dengan membuat database baru. Di sini untuk contoh ini saya menamakan database saya moiclouddb dengan perintah create database moiclouddb. Lalu selanjutnya kita klik enter, dan selanjutnya adalah kita akan buat user bernama dbadmin yang akan memiliki password bernilai A kapital password. Kita klik enter dan kita akan memberikan semua privilege ke user dbadmin dengan semuanya. Jadi dbadmin ini akan memberikan kontrol keseluruhan dari database, yaitu moicloud database, moiclouddb. Lalu kita akan refresh privilege-nya dan kita bisa klik exit untuk keluar dari MySQL command line interface. Nah, proses konfigurasi database untuk on-cloud kita sudah selesai. Nah, maka selanjutnya adalah untuk memulai instalasi dari on-cloud itu sendiri. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengunjungi website berikut untuk mendownload filenya. Tapi kita tidak akan mendownload, kita akan mengcopy linknya karena kita akan mendownloadnya di terminal Linux ini. Nah, kita akan klik linknya, yaitu tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, ini seperti di atas saya. Nah, kita akan scroll ke bawah. Nah, kita akan mengcopy link zip archive dengan klik kanan. Lalu kita akan copy link address. Nah, hasil dari copy link address itu akan kita letakkan di terminal di perintah sudo wget. Lalu kita letakkan linknya seperti di tampilan terminal saya ini. Oh iya, pertama-tama kita harus memindahkan direktori kita karena kita akan menginstal file on-cloud-nya di /var/www. Itu adalah tempat umum instalasi on-cloud. Lalu setelah kita pindah, baru kita akan mendownload filenya dengan menggunakan perintah sudo wget. Lalu ada linknya, ini adalah linknya di terminal saya. Pindahkan, lalu tunggu beberapa saat, dia akan mendownload. Lalu setelah selesai, Anda dapat melihat file sudah downloadnya dengan perintah ls atau ll. Lalu kita akan mengekstrak
file tersebut dengan menggunakan perintah sudo unzip. Lalu nama file di sini nama filenya oncloud complete .zip. Nah, kita akan unzip dan Anda menunggu untuk beberapa saat akan selesai di unzip dan seharusnya dia akan membuat folder bernama oncloud di direktori www. Oke, selanjutnya, nah seperti yang kita lihat di sini sudah terbuat file oncloud-nya. Setelah diekstrak, dia akan membuat mengekstrakkan folder bernama oncloud. Nah, setelah kita mengekstraknya dengan unzip, saatnya kita akan mengganti permission dari folder ini. Karena kita lihat di sini permissionnya adalah root dan root. Kita akan mengganti permissionnya dengan menggunakan perintah sudo chown strip r www.data 2 www.data bla bla bla. Nah, seperti di atas sini sudo ini, dan kita klik enter. Lalu setelah itu kita akan menambahkan sudo chmod bla bla bla, dan ini kedua perintah ini akan mengubah permission pada folder oncloud. Nah, seperti kita lihat di DLL, permissionnya diganti menjadi www.stripdata, dan proses penggantian permission sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah konfigurasi dari file oncloud itu sendiri. Kita akan membuat file baru di folder bernama conf available di Apache 2. Jadi pertama, daripada kita harus pindah direktori dulu, kita dapat langsung membuat file, langsung pindah ke sana dengan menggunakan perintah berikut sudo nano /etc/apache 2/conf strip available strip. Nah, ini nama file yang kita buat, yaitu oncloud.configuration.conf. Lalu, nah, setelah kita klik, dia akan munculkan window nano. Nah, kita akan salin ini. Hasil salinannya ada di file saya, ada deskripsi seperti saya bilang sebelumnya, tapi dalam file oncloud.conf itu ada file ada tulisan ini. Lalu seperti biasa, Ctrl O untuk men-save dan Ctrl X untuk keluar dari menu nano. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan file konfigurasi ini agar dapat dicari oleh localhost di Apache, yaitu dengan perintah ini sudo a2n conf, nama konfigurasi di sini nama konfigurasi oncloud.conf. Lalu yang kedua adalah sudo a2n mod rewrite headers env dir mime. Nah, kita akan jalankan kedua kode ini, jalankan satu persatu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan merestart database kita, yaitu dengan sudo /etc/init.d/mysql. kita restart, lalu kita klik enter dan dia akan merestart servernya. Lalu kita akan restart Apache-nya dengan sudo service apache 2 restart. Klik enter, dia akan merestart Apache 2. Selanjutnya adalah, nah, jika kita sudah sampai sini, berarti seharusnya instalasi oncloud-nya sudah selesai di sisi terminal. Nah, saatnya lanjut dengan setup di localhost-nya. Anda membuat akun baru. Di sini saya membuat akun admin dengan password tertentu. Untuk folder data kita biarkan saja default. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan informasi database yang sudah kita buat tadi, seperti username di contoh dbadmin dengan password
Lalu nama database saya adalah MyCloudDB dan localhost kita biarkan saja. Lalu kita klik selesai instalasi. Nah, akhirnya kita sudah masuk ke OnCloud kita dan dapat kita coba upload dengan klik plus. Saya sudah mencoba upload satu file di sini dan instalasi OnCloud pada Ubuntu 20.04 sudah berhasil terinstall secara lokal. Nah, kita sudah melakukan instalasi OnCloud pada server lokal kita. Nah, saatnya kita mencoba host server OnCloud kita agar dapat diakses di internet. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan nama Ngrok. Ngrok merupakan layanan hosting gratis yang dapat kita manfaatkan untuk menghosting on-call kita di internet. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengunjungi websitenya, itu ngrok.com/download untuk lalu kita buat akun terlebih dahulu karena ini penting untuk mendapatkan authentication key-nya. Lalu setelah kita buat akun akan dimasukkan ke dashboard, lalu di menu start installation kita akan klik kanan, klik link Linux. Jadi seperti pada OnCloud kita akan salin link downloadnya, bukan mendownload langsung lewat browser. Kita akan downloadnya lewat terminal Linux. Nah, kembali ke terminal Linux. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan perintah wget. Jadi salin di terminal wget, lalu link downloadnya. Nah, kita klik enter, maka kita menunggu beberapa saat agar file terdownload. Lalu kita dapat melihat list file dan ls. Lalu kita akan unzip seperti perintah sebelumnya, yaitu dengan sudo unzip lalu nama file. Oke, setelah kita mengekstrak file ngroknya di terminal, saatnya kita kembali ke dashboard ngrok kita di web untuk menyalin authentication tokennya untuk memverifikasi ini kita lakukan untuk mengautentikasi ngrok agent yang kita download. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah, hanya perlu menyalin ini ./ngrok lalu salin kode ini ke terminal. Nah, ini kenapa saya perlu sensor, karena ini adalah authentication key personal ke akun kita dan ini tidak berubah per akun. Jadi sebenarnya bisa kita hapus, namun kita harus men-setup ulang ngrok di Ubuntu kita bila kita lakukan hal tersebut. Jadi makanya saya sensor. Nah, jadi kalian hanya perlu salin ini, salin lalu tempel ke terminal, kita klik enter dan mereka akan menggunakan configuration file yang berisi authentication key-nya di ngrok.yml. Jadi setelah kita menambahkan authentication key ke terminal, saatnya kita ngrok kita dengan perintah ./ngrok http region ap80. Kita klik enter, maka akan muncul window ini. Nah, jika ada tulisan session statusnya online, berarti ngrok sudah berhasil berjalan. Nah, di sini ada akun saya, ada region saya menggunakan Asia Pasifik karena saya set strip region AP. Jika kita tidak menambahkan kode ini, maka mereka akan melakukan default regionnya itu di USA. Nah, lalu di sini ada dua link. Ini adalah dua link yang dapat kita copy ke address bar dan dapat diakses internet untuk memberikan gateway ke localhost kita agar bisa diakses secara publik. Nah, ini kita copy salah satu
saja, karena kita akan menambahkan domain ini ke config PHP on-call agar bisa diakses di internet, agar on-call kita dapat diakses di internet. Nah, untuk mengedit config PHP on-call, kita perlu mengganti directory dengan cd. Seperti saya contohin panjang, padahal seharusnya bisa langsung saja cd /var www/oncloud/config. Nah, baru kita bisa melakukan kode sudo nano config php mengedit file config.php. Nah, setelah kita klik enter, kita akan muncul menu ini. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah di bagian trusted domain, yaitu array-nya trusted domain. Originalnya mereka akan ada 0, yaitu localhost. Kita tambahkan berarti 1 sama dengan langsung arrow kanan. Nah, ini adalah linknya. Yang tadi mungkin saya bilang harus di copy. Ini di copy. Lalu kita paste di sini untuk menambahkan trusted domain ke on-cloud agar bisa diakses oleh ngrok. Nah, oh iya. Dan nanti kita akan simpan dengan Ctrl O dan kita akan kembali ke Ctrl X untuk keluar dari nano. Nah, kalian bisa coba link yang kalian salin coba taruh di address bar, lalu dengan tambahkan /oncloud. Anda bisa klik enter dan jika tampil seperti ini berarti website kalian sudah berhasil diakses lewat internet dengan ngrok. Kalian bisa coba berikan link ke teman-teman kalian untuk ngecek. Tapi seharusnya, atau bahkan kalian bisa coba akses web ini di HP kalian. Jadi ya, berarti saat ini OnCloud sudah berhasil diakses lewat internet atau secara publik. Dan akhirnya kita sudah selesai mencoba OnCloud pada localhost atau host tersebut, host OnCloud tersebut ke internet. Nah, saatnya kita akan melihat hasil akhir dari uji coba kita, yaitu dengan mengaksesnya langsung ke internet. Jadi jika kita ke ngrok, kita bisa ke bagian endpoint untuk melihat status endpoint yang sedang menyala. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah URL saya yang dapat diakses. Coba kita akses salah satu. Nah, seperti yang kita lihat, jika kita akses defaultnya maka dia akan mengakses Ubuntu defaultnya secara default. Jika kita ingin mengakses OnCloud, kita harus tambahkan OnCloud. Nah, seperti kita lihat, akhirnya dapat diakses. Lumayan cepat juga aksesnya, namun ini jika dengan localhost. Ya, kurang lebih kecepatannya sama ya. Jadi kita dapat login, saya sudah simpan akun admin, kita klik enter. Nah, seperti itu. Nah, juga dapat kita coba login. Jadi kecepatan sama ya, karena regionnya emang saya setting, seperti sini saya setting ke AP yaitu Asia Pasifik, maka aksesnya jauh lebih cepat jika dibanding saya menggunakan default region yaitu USA. Karena saya berada di Indonesia, maka akses ke USA itu cukup lama di sini. Makanya saya menggunakan AP. Dan kita lihat ini adalah dapat diakses online. Karena ini gateway dari ngrok ya, bukan localhost seperti di sini. Kita lihat ini localhost. Jadi ya, itu adalah hasil dari uji coba kita instalasi OnCloud. Pertama kita install di localhost, lalu kita coba host secara publik di internet dengan menggunakan ngrok. Nah,
mari kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini daftar pustakanya kebanyakan ada video, lalu ada docs dari OnCloud ya yang membantu saya untuk mencari tahu cara menginstalnya dengan benar. Dan ini adalah link Google Drive untuk .txt yang saya buat untuk tutorial. Saya akan naruh linknya di deskripsi jika kalian ingin mencobanya secara langsung. Jadi ya, nah sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.